pagi, siang, malam, dan sore teman-teman semua. Hari ini aku Jose, aku mau ngenalin kalian tentang materi lab 7 atau materi tentang technical analysis. Nah, tapi sebelum kita tuh mengenal lebih dalam tentang technical analysis, kita tuh pertama mesti tahu dulu technical analysis itu apa sih gitu kan. Jadi pengertiannya, technical analysis itu adalah metode analisis terhadap pola pergerakan di masa lalu dengan tujuan untuk meramalkan pergerakan harga di masa depan. Maksudnya gimana sih? Jadi pada dasarnya kan harga itu kan ada pola pergerakannya. Jadi kita tuh fokusnya itu melihat data-data market atau data-data pergerakan harga yang sudah ada. Kita analisa polanya gimana. Terus setelah itu kita tuh meramalkan tren yang mungkin akan ada di masa depan. Jadi lewat pola-pola pergerakan harga tersebut, kita tuh bisa memperkirakan saat ini harga itu cenderung akan relatif bergerak naik, turun, atau bahkan stagnan. Nah, untuk kita tuh bisa melakukan technical analysis, kita tuh membutuhkan asumsi. Yang mana di sini tuh asumsinya tuh ada 3. Yang pertama tuh adalah market discount everything. Maksudnya apa sih? Jadi di market discount everything ini tuh asumsi ini kita tuh menyatakan bahwa seluruh informasi yang ada itu tuh sudah direfleksikan lewat pergerakan harga saham. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak yang di chapter sebelumnya tentang efisien market hypothesis, kita tuh mengasumsikan bahwa seluruh informasi yang ada itu tuh sudah kita tuh sudah tahu tentang seluruh informasi yang ada. Jadi kayak contohnya maksudnya setiap informasi yang ada di masa lalu, saat ini dan di masa depan itu tuh sudah direfleksikan oleh harga saham tersebut. Kayak bahkan kalau misalnya mau ada informasi yang baru soal perusahaan tersebut, nanti tuh harga sahamnya tuh akan ikutin. Jadi harga saham tersebut tuh akan menggambarkan kondisi informasi-informasi yang ada mengenai perusahaan tersebut kayak gitu. Dan yang kedua itu adalah prices move in trend. Maksudnya gimana sih? Jadi kita tuh mengasumsikan bahwa harga saham suatu perusahaan tuh nggak asal naik, nggak tiba-tiba turun. Jadi ada trennya. Secara gambaran besar, dia itu tuh bergeraknya kemana sih? Naik, turun, atau stagnan. Dan yang ketiga tuh adalah history tends to repeat itself. Jadi kita tuh mengasumsikan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu itu tuh akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Contoh kayak misalnya ada satu perusahaan, dia itu tuh di harga 800, orang-orang tuh sudah mengasumsikan kayaknya harganya udah mahal deh, kayaknya jual aja yuk, jual. Nah tapi terus di masa lalu kalau misalnya harga itu udah sampai di titik 400, harga itu orang-orang tuh sudah menganggap harga itu sudah murah. Alhasil karena market menganggap harga di 400 sudah murah, akhirnya orang-orang mau beli, akhirnya naik lagi. Nah kayak gitu. Nah biarpun saat ini tuh harga belum di 800 atau 400, tapi kita tuh mengasumsikan bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu akan terjadi lagi di masa depan gitu. Nah setelah kita bahas tentang 3 asumsi tersebut, kita tuh mau bahas perbedaannya. Jadi apa sih yang membedakan antara fundamental analysis dengan technical analysis? Jadi dari yang pertama aja, faktornya adalah fokusnya. Fokus dari fundamental dan technical analysis itu tuh berbeda. Fundamental analysis itu tuh kita tuh fokusnya untuk mencari yang disebut dengan intrinsic value. Masih ingat kan di chapter sebelumnya soal pas kita memvaluasikan suatu perusahaan. Jadi kita tuh ingin fokusnya tuh pengen tahu berapa sih nilai harga saham yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Berbeda dengan fundamental, technical analysis itu tuh fokusnya tuh dengan price action atau pergerakan harga. Maksudnya gimana sih? Jadi di technical analysis tuh kita tuh nggak ada ngelihat soal laporan keuangan. Kita tuh cuman peduli soal pergerakan harganya aja gitu. Terus sama yang kedua itu tuh adalah entry atau exit point. Kalau di technical analysis kita tuh nggak ada ngelihat soal data market. Jadi kita tuh nggak tahu kapan sih waktu yang tepat untuk membeli saham tersebut dan kapan sih waktu yang tepat untuk menjual saham tersebut. Nah berbeda dengan fundamental, technical analysis itu kan karena emang fokusnya kan juga ngelihat pola-pola pergerakan harga market gitu kan, harga market saham perusahaan tersebut. Jadi kita tuh tahu kapan sih waktu yang tepat untuk membeli perusahaan tersebut atau menjual perusahaan tersebut. Istilahnya itu entry point atau exit point gitu, atau entry price sama aja. Terus yang ketiga itu adalah sensitivitas harga. Kalau di fundamental analysis kita tuh nggak, karena kita tuh kan nggak ngeliat data market. Kita tuh cuman baca-baca laporan keuangan dan mempertimbangkan faktor-faktor makro mungkin yang berhubungan. Jadi kita tuh nggak ngeliat
seberapa sering sih harga saham perusahaan tersebut tuh bergerak. Jadi kita tuh tidak melihat sensitivitas harga saham perusahaan tersebut. Berbeda dengan fundamental, technical analisis itu tuh mempertimbangkan sensitivitas harga atau volatilitas harga. Seberapa sering sih harga saham perusahaan tersebut itu bergerak gitu. Kalau di technical tuh dilihat, di fundamental enggak gitu. Terus jangka waktunya, kalau fundamental analisis itu kan fokusnya buat investor jangka panjang. Ini mana mereka tuh kalau bisa beli saham tuh bisa buat setahun, 2 tahun, atau bahkan lebih gitu. Berbeda dengan fundamental, technical analysis itu tuh biasanya tuh dipakai buat para trader jangka pendek. Kenapa sih? Karena tren suatu saham itu tuh bisa berubah, bisa aja hari ini trennya naik, minggu depan udah nggak naik lagi kayak gitu. Jadi technical analysis itu tuh biasanya relatif dipakai buat para trader jangka pendek untuk bisa nentuin kapan sih entry dan exit point yang bagus buat dia tuh bisa trading saham tersebut gitu. Terus setelah kita masuk dari perbedaan, kita tuh bisa masuk ke kelebihan dan kekurangan dari technical analysis. Nah, buat kelebihannya itu ada 3 dan kekurangan itu ada 2. Buat yang kelebihan pertama itu adalah fokus terhadap pergerakan harga. Maksudnya gimana sih? Karena di fundamental analysis kan kita kan tidak melihat data market. Jadi berbeda dengan fundamental, untuk technical analysis kita tuh emang fokusnya tuh ngelihat pergerakan harganya gimana. Apakah saat ini harga itu bergerak naik, turun, atau ya stagnan di situ-situ aja gitu. Nah, dan yang kedua itu adalah ada entry dan exit price. Jadi kalau di technical analysis kita tuh bisa tahu kapan sih waktu yang tepat untuk membeli dan menjual saham tersebut. Berbeda dengan fundamental analysis yang kita tuh cuma tahu intrinsic value-nya, dah gitu. Dan yang ketiga itu adalah fleksibel dan mudah dipahami. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau di fundamental analysis, kita tuh untuk bisa melakukan fundamental analysis, kita tuh harus ngerti finance, dasar-dasarnya, dan kita harus bisa baca laporan keuangan. Berbeda dengan technical analysis, cukup dengan kamu baca buku trading aja, itu tuh kurang lebih belajar itu jauh lebih cepat dibandingkan kamu tuh belajar untuk melakukan fundamental analysis gitu. Karena technical tuh relatif lebih gampang untuk dipelajari gitu, karena cukup tahu indikatornya aja dan ngerti tren dan udah gitu kurang lebih. Dan yang kekurangannya tuh ada 2. Yang pertama tuh adalah interpretasi tiap orang tuh berbeda-beda. Contoh, ketika melakukan technical analysis mengenai suatu saham, bisa aja menurut aku, kayaknya harga sahamnya bakal naik nih besok atau minggu depan karena trennya lagi naik. Nah, tapi bisa aja menurut kamu, enggak Jos, kayaknya dia mau turun deh karena gini. Ya bisa aja, toh interpretasi orang tuh, tiap orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Dan yang kedua tuh adalah responnya lambat. Maksudnya gimana sih? Jadi berbeda dengan fundamental analysis, kayak kan, jadi kalau di fundamental analysis itu kan kita kan mengevaluasikan suatu saham, kita dapat intrinsic value-nya, kan market price itu kan belum sampai ke intrinsic value-nya. Jadi kita tuh harapannya market price-nya akan naik mengikuti intrinsic value-nya gitu kan. Tapi berbeda dengan technical analysis, di technical analysis kita itu nunggu sampai pola pergerakannya itu sudah terjadi. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita tuh mau mengidentifikasi trennya akan ada tren naik, kita tuh kayak nunggu dulu sampai harganya naik dulu baru kita bisa nyimpulin, kayaknya waktu bagus buat beli gitu. Jadi itulah kenapa responnya agak lambat, karena kita tuh menunggu dulu sampai pola pergerakan terjadi baru kita bisa menyimpulkan. Nah, setelah masuk ke plus minusnya, kita tuh masuk ke Dow teori. Nah, Dow teori itu apa sih? Jadi Dow teori itu adalah teori yang mendasari technical analysis. Di mana dia tuh ada 6 poin. Nah, poin pertama tuh adalah pasar itu memiliki 3 pergerakan. Nah, pergerakan yang pertama adalah primary trend, kedua secondary trend, dan yang ketiga itu adalah minor trend. Maksudnya gimana sih? Jadi, primary trend itu adalah tren dengan jangka waktu yang lama. Ini tuh contohnya setahun. Nah, contohnya bisa lihat di sini. Yang warna biru ini, dia itu kan primary trend kan. Jadi, secara gambaran besar, sahamnya itu sedang bergerak untuk turun. Nih, tuh kan, jangan turun. Nah, terus yang kedua tuh ada secondary trend. Secondary trend itu adalah tren yang arahnya itu berlawanan dengan primary trend. Nah, ini tuh jangka waktunya lebih pendek daripada primary trend. Itu dia tuh 3 bulan misalnya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kan harga saham itu kan secara gambar besar boleh turun. Tapi kan dia tuh kan sempat ada naik dikit kan, turun lagi. Naik dikit, turun lagi. Nah, pas dia tuh berlawanan dengan arah tren, primary trend. Contoh kayak di sini kan dia kan sempat ada naik dikit. Nah, naik dikitnya itulah adalah secondary trend gitu. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah minor trend. Jadi minor trend itu adalah tren harian saham tersebut. Ini mana
kan harga saham itu kan bergerak tiap hari kan. Kayak contohnya di sini di kan ada pergerakan harga kan, apa, naik turun naik turun naik turun naik turun sampai dia itu membentuk secondary trend dan primary trend gitu. Jadi memang minor trend ini tuh adalah tren harian yang kecil-kecil gitu. Nah, tapi minor trend ini tuh emang cuma volatilitas harga hariannya aja, jadi nggak mempengaruhi tren harga secara gambaran besar gitu. Nah, setelah kita bahas yang pertama, kita tuh masuk ke yang kedua, atau yang harga harga pasar itu tuh mencerminkan seluruh informasi. Maksudnya gimana sih? Jadi kayak yang tadi udah aku bahas yang di market discount everything, bahwa Dow teori itu menyatakan bahwa seluruh informasi yang ada mengenai perusahaan tersebut di masa lalu, saat ini, dan di masa depan itu tuh sudah direfleksikan lewat harga saham tersebut atau akan direfleksikan. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya ada saham perusahaan A, terus katanya nih, biarpun di tengah corona ini, tapi katanya laba perusahaan tersebut tuh tetap tinggi. Terus bahkan saking tingginya, saya perusahaan tersebut tuh bisa ngasih dividen yang cukup tinggi. Nah, alhasil ketika informasi tersebut tersebar, investor-investor mau dong dapat dividen dong. Akhirnya ya udah, mereka beli itu, mereka beli saham tersebut. Alhasil karena demand-nya naik, maka naiklah harga saham tersebut gitu. Jadi teori yang kedua tuh adalah harga pasar tuh mencerminkan seluruh informasi gitu. Dan yang ketiga tuh adalah harga pasar tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau di Dow teori ini tuh menyatakan bahwa di bursa harga saham itu tuh nggak naik sendiri, nggak turun sendiri, tapi itu saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh misalnya contoh anggaplah ada berita kalau misalnya sektor konstruksi itu lagi berkembang banget karena pemerintah lagi bikin jalan tol dari Aceh sampai Papua misalnya. Nah, terus kalau misalnya sektor properti berkembang karena dapat proyek, sektor yang akan berkembang lagi industri apa? Industri semen dong. Karena untuk kita tuh bisa bikin jalanan, kita bisa bikin jalan tol, rumah, dan lain-lain sebagainya, kita kan butuh semen. Jadi tidak hanya saham dari sektor properti lah yang naik, tetapi juga saham dari industri semen gitu. Jadi ya itu tuh ilustrasi bagaimana harga pasar satu saham tuh saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Dan yang keempat tuh adalah tren di pasar itu tuh direpresentasikan dengan volume jual beli. Jadi masih kan supply and demand. Jadi kalau misalnya banyak orang yang beli, nanti dia harga akan naik. Kalau banyak orang yang jual, nanti harganya akan turun. Nah, sama kayak teori supply and demand tersebut, bahwa tren di pasar itu tuh menggambarkan atau digambarkan lewat supply and demand gitu. Jadi nggak asal naik, nggak asal turun. Dan yang kelima tuh adalah tren berlanjut sampai ada sinyal yang menandakan bahwa tren tersebut tuh akan berakhir. Maksudnya gimana sih? Contoh, misalnya ada satu saham yang trennya tuh naik. Nah, tren tersebut tuh akan terus berlanjut sampai terus nanti ada indikator-indikator yang bilang, enggak nih, dia ini udah kemahalan. Karena dia tuh udah kemahalan, orang-orang tuh udah pada mulai jual. Alhasil tren naik tersebut itu tuh akan berakhir ketika sudah ada indikator-indikator yang mulai menggambarkan bahwa sudah saatnya untuk koreksi atau sudah saatnya untuk turun gitu. Jadi teorinya itu menyatakan bahwa tren tersebut itu akan terus berlanjut sampai ada indikator-indikator atau pertanda-pertanda yang bilang kalau tren itu udah berakhir dan akan masukin tren baru gitu. Dan yang terakhir itu adalah teori itu adalah tren pasar itu memiliki 3 fase. Pertama itu adalah akumulasi, kedua itu partisipasi, dan yang terakhir itu adalah distribusi. Maksudnya gimana sih? Jadi tuh pergerakan saham itu tuh atau tren di pasar itu tuh fase itu ada 3. Yang pertama tuh fase akumulasi. Fase akumulasi itu maksudnya tuh jadi gini, ceritanya harga saham masih murah, jadi masih di bawah tuh, harga saham belum naik. Terus beberapa orang yang punya informasi lebih, atau yang sering baca, atau yang sering memforecast saham gitu ya, intinya yang mengerti soal perusahaan tersebut, itu tuh ternyata mendapat berita bagus soal perusahaan tersebut, tapi informasi belum kesebar. Alhasil mereka mengakumulasikan saham tersebut dikala harga itu masih murah gitu. Jadi ini tuh ketika cuman orang-orang yang dapat informasi lebih atau yang risk taker yang beli gitu. Jadi itu waktu fase mereka lagi akumulasi.
Nah, setelah mereka akumulasi, masuklah fase partisipasi. Maksudnya gimana sih? Jadi fase partisipasi itu adalah ketika informasi yang bagus tersebut mengenai saham tersebut itu tuh sudah mulai tersebar, sehingga market itu tuh udah tahu kalau harga saham itu akan naik gitu kan. Nah, alhasil ketika akhirnya market ikut berpartisipasi dalam pembelian saham tersebut dan harganya naik, mereka yang sudah mengakumulasi di awal pun akan untung kan. Nah, kayak gitu. Nah, setelah naik udah harga udah cukup tinggi, nanti akan masuk ke fase yang ketiga, itu fase distribusi. Orang kan kalau misalnya beli saham gunanya buat apa? Untuk dapat capital gain kan rata-rata. Nah, jadi ketika mereka tuh ketika market sudah cukup tinggi partisipasinya, sehingga harga-harga sahamnya tuh sudah mulai tinggi gitu kan. Nah, orang-orang tuh biasanya tuh udah mulai jual. Ah, kayak udahlah, cukuplah untung 5%, 3%, 7% kayak gitu. Nah, setelah mereka udah ngejual, alhasil supply-nya mulai banyak dong. Supply mulai banyak, akhirnya market pada jual, akhirnya supply tambah banyak, dan dari situlah, dari saham yang akhirnya tinggi, harga sahamnya tinggi, terus turun lagi kayak gitu. Nah, nanti setelah distribusi akan mulai lagi akumulasi naik lagi, partisipasi terus naik, terus distribusi turun lagi. Ya kayak gitu aja fasenya. Nah, terus setelah dari Dow teori, kita tuh masuk ke yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang masuk ke yang poin ke-6, yaitu tipe grafik. Nah, tipe grafik tuh jenisnya tuh ada 3. Yang pertama tuh adalah line chart, kedua tuh adalah bar chart, dan yang ketiga itu adalah candlestick. Nah, line chart itu tuh ya simpel aja. Line chart tuh adalah chart atau pergerakan harga saham yang digambarkan dengan garis. Maksudnya gimana sih? Jadi ceritanya nanti harga closing setiap harinya atau setiap periodenya itu tuh akan dihubungkan dan akan dibentuk garis gitu. Jadi line chart ini tuh dibuat dengan menghubungkan harga closing tiap periode suatu saham gitu. Cuman kelemahannya memang di line chart ini tuh kurang jelas kelihatan data-data mengenai open high close-nya gitu, open high low-nya. Jadi biasanya line chart ini agak jarang digunakan. Terus setelah line chart itu tuh ada yang kedua, masuk ke bar chart. Bar chart itu bentuknya kayak gini. Bar chart itu warnanya bisa 2, sama kayak candlestick, bisa hijau untuk naik, hijau untuk ketika harga sahamnya sedang naik, dan merah ketika harga sahamnya sedang turun. Nah, kayak yang digambarin di sini, ekor yang di bawah sini, kalau misalnya ekor opennya itu lebih rendah daripada yang ekor close-nya, berarti kan dia itu kan harga sahamnya dari rendah terus kan naik kan, terus turun lagi, terus ditutup di sini, berarti kan harga penutupannya lebih tinggi daripada harga openingnya, berarti dia itu harga sahamnya telah naik. Nah, buat yang pucuk dan yang paling bawah ini, garis-garis ini tuh menggambarkan, kalau buat yang di atas tuh menggambarkan high-nya, atau kapan sih pada tingkat harga berapa sih harga saham itu sempat di hari itu sempat mencapai titik tertinggi, dan ini tuh untuk low-nya itu tuh untuk pada harga berapa sih sempat mencapai titik terendah. Sebaliknya, kalau misalnya harga openingnya itu tuh lebih tinggi daripada harga closingnya, berarti kan dia itu kan harga openingnya lebih tinggi daripada harga closingnya, berarti dia itu harganya turun pada hari itu. Nah, kalau op high sama low-nya itu sama aja. Jadi ini high-nya itu untuk harga berapa dia paling tinggi, untuk low-nya tuh pada harga berapa dia paling rendah di hari itu. Nah, yang terakhir itu adalah candlestick. Candlestick itu tuh sama aja kayak bar chart, cuman bentuknya aja beda. Bahwa ini tuh adalah, kalau misalnya dia tuh hijau, berarti yang bagian bawahnya itu menggambarkan harga opening, dan yang bagian atasnya itu menggambarkan harga closing. Kalau misalnya dia tuh warna hijau, berarti dia harganya naik, dan dia tuh langsung ke gambar kalau misalnya dia tuh naiknya dari harga sini sampai sini gitu. Nah, kalau high low-nya sama aja. Kalau misalnya dia tuh ada garis yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada yang ininya, persegi panjang ini, dia tuh berarti menandakan harga high-nya dan harga low-nya. Kapan pada titik berapa harga itu sempat mencapai titik tertinggi di harga berapa dan terendah di harga berapa. Nah, kalau buat yang merah kebalikannya aja. Berarti dia tuh harganya turun, bahwa harga openingnya tuh lebih tinggi daripada harga closing. Dia tuh turun dari sini sampai sini. Terus ini tuh adalah harga high-nya, dan itu adalah harga low-nya gitu. Nah, tapi perlu camkan bahwa tipe grafik ini tuh nggak menggambarkan tren atau apa. Dia ini cuman
cara penggambarannya aja, cara penggambaran harga sahamnya gitu. Buat kita bisa tahu nanti dia tuh naik turunnya sih entar pakai indikator dan pola pergerakan lainnya. Tapi ya ini tuh cuma cara cara menggambarkannya aja. Jadi mungkin ada orang yang lebih suka pakai bar chart, ada yang pakai candlestick, atau bahkan ada yang suka pakai line. Itu terserah, itu nggak ada beda. Terus setelah dari tipe grafik kita masuk ke yang trend. Trend tuh jenisnya ada 3, ada bullish, bearish, dan sideways. Bullish itu tuh adalah ketika harga sahamnya tuh cenderung naik, bearish ketika harga sahamnya cenderung turun, dan sideways adalah ketika harga sahamnya tuh memiliki volatilitas. Jadi dia tuh tetap naik turun, tapi secara gambar besar dia tuh sideways, atau dia sideways aja, dia tuh stagnan di situ-situ aja gitu. Nah, terus di tren ini tuh kita tuh bisa lihat ada yang disebut dengan resistance dan support. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan resistance dan support? Jadi resistance itu tuh adalah titik-titik tertinggi satu saham, titik-titik tertinggi harga satu saham itu tuh dihubungkan sehingga membentuk titik resistance. Maksudnya gimana sih? Jadi titik resistance itu tuh menggambarkan bahwa pada titik resistance ini harga saham tuh akan relatif turun gitu. Jadi kayak contoh ini bisa digambarkan di sini. Ketika harga udah naik sampai sini terus turun kan, karena ada resistance gitu. Nah, support sebalikannya. Jadi titik-titik harga terendah suatu saham itu tuh akan dihubungkan dan membentuk garis. Jadi ibaratnya dia itu tuh akan mantul lagi. Contoh nih kayak gini. Ini sempat turun dikit, mantul, naik lagi. Jadi dia turun ke pentok support, naik lagi, ke pentok resistance, turun lagi. Nah, kayak gitu terus. Nah, kalau bullish dia naik gitu kan. Beda sama bearish. Jadi di itu tuh beda sama bearish yang dia tuh relatif turun gitu kan. Contoh ini turun ke pentok support, naik lagi ke pentok resistance, dan gitu-gitu terus. Nah, sama juga buat sideways. Dia ini naik ke pentok resistance dan turun ke pentok support dan gitu-gitu terus. Jadi dia tuh mantul-mantul terus konsepnya. Nah, tapi bisa nggak harga saham itu tuh pas dia tuh sampai resistance terus dia tuh akan menembus resistance dan turun dia tuh menembus support? Itu mungkin banget. Itu tuh mungkin banget. Jadi contoh nih misalnya, kalau misalnya dia itu bullish, tapi terus dia tuh pas dia sampai support, dia tuh supportnya tembus, berarti nanti dia tuh udah nggak bullish lagi, dia tuh masuk ke fase bearish. Dan sebaliknya, kalau misalnya dia tuh lagi trend bearish, terus tiba-tiba resistance-nya tembus, berarti dia tuh udah nggak bearish lagi, dia tuh masuk bullish. Nah, buat epitomologinya, nah kalian tahu nggak sih kenapa bullish ini tuh kalau untuk naik itu tuh sebutannya bullish, dan buat turun tuh sebutannya bearish? Saya simpel aja. Jadi gini, ini sih biar kalian gampang ingatnya aja. Kayak kita semua tahu, jadi lambangnya Wall Street itu kan adalah banteng emas gitu kan. Nah, kenapa sih harus banteng? Why does it have to be a bull and a bear? Nah, sebenarnya simpel aja. Jadi kalau misalnya banteng itu ingin menyeruduknya gimana? Kan dia itu kan seekor banteng itu akan menyeruduk dari bawah ke atas kan. Nah, berbeda dengan beruang, bahwa dia itu akan, ketika beruang itu ingin menyerang, dia itu kan akan menyerang dari atas ke bawah gitu. Jadi ilustrasi itu tuh menggambarkan bahwa ketika dia tuh bullish, dia itu tuh harga sahamnya akan naik gitu kan, kayak banteng yang nyeruduk. Dan kalau bearish itu tuh bahwa kayak beruang akan turun gitu kan, nyerangnya dari atas ke bawah. Terus setelah kita ngomongin tren, kita tuh akan ngomongin continuous chart pattern. Nah, kita tuh bisa masuk ke pola grafik. Ini mana pola grafik tuh jenisnya ada 2, ada yang reversal dan continuous. Nah, kalau yang reversal chart pattern itu tuh kita tuh mau menggambarkan soal bahwa nanti tuh dia tuh pola pergerakannya tuh akan berganti atau berubah gitu kan. Contoh nih kayak sini, dia itu ada 3. Yang pertama tuh head and shoulder, kedua tuh adalah double bottom, dan yang ketiga tuh adalah double top. Nah, buat yang head and shoulder kayak lihat di sini kan. Jadi nanti harga sahamnya kan awalnya bullish nih, naik tuh, terus tapi terus kepentok resistance 1, sempat nembus sedikit tapi gagal. Terus nanti dia kan sempat naik lagi, mencoba membentuk nembus resistance tapi gagal lagi. Akhirnya dia itu kan gagal, naik dikit terus turun lagi kan. Nah, ini mana dia tuh menggambarkan itu bahwa akhirnya tren bullish ini tuh gagal untuk menembus resistance. Ini mana dia itu tuh akan membentuk pola head and shoulder. Ini tuh kayak kepalanya, dan itu tuh adalah pundaknya, dan itu adalah shouldernya gitu. Ini tuh sebenarnya ilustrasi aja.
tapi memang menggambarkan bahwa bullishnya ini gagal untuk menembus resistance gitu. Buat yang kedua tuh ada double bottom, ini tuh adalah kuat-kuatan resistance dan support. Kalau misalnya di double bottom, dia itu kan bearish, dia kan turun tuh, bearish. Terus dia itu kan mantul, kena support, kena resistance, mantul lagi, terus kan turun lagi tuh. Tapi ternyata pas diadu gini 2 kali, oh ternyata kuatan supportnya. Nah alhasil dari dia itu trend bearish, akhirnya dia itu akan naik gitu karena supportnya kuat gitu kan. Akhirnya resistance-nya ditembus gitu kan. Nah sebaliknya buat double top itu buat trend bullish, dia itu sempat naik terus memantul resistance 2 kali, akhirnya dia turun kan, bahwa dia ini berarti trend bullishnya ini tuh nggak cukup kuat untuk menembus resistance, dan ternyata support ini juga nggak cukup kuat buat nahan gitu. Akhirnya mantul 2 kali terus turun lagi gitu. Nah ini tuh yang 3 itu adalah pola reversal chart pattern. Jadi mana dia itu menggambarkan bahwa nanti dia itu trennya itu akan berbalik gitu kan. Nah buat yang berikutnya tuh ada yang namanya continuous chart pattern. Maksudnya gimana sih? Ini tuh menggambarkan chart pattern atau pola pergerakan yang dimana trennya tuh akan tetap berlanjut. Contoh kayak di sini, ini tuh ada 5. Buat yang pertama tuh adalah cup and handle. Nah, cup and handle itu menggambarkan bahwa ceritanya tuh satu perusahaan nih, dia ini trennya bullish, tapi terus pada suatu titik dia tuh kena berita buruk, akhirnya harga saham itu turun tajam, tapi terus kan naik lagi kan, karena orang-orang tuh tahu kayak ini tuh saham bagus gitu kan. Jadi dia tuh sempat turun tajam, tapi kan terus naik lagi. Nah itu tuh membentuk kayak cup, kayak gelas gitu kan. Nah terus tapi pas dia melanjutkan tren bullishnya, dia itu tuh kepentok resistance. Akhirnya dia tuh sempat sideways beberapa kali, dan setelah sideways beberapa lama, terus akhirnya dia tuh berhasil untuk menembus resistance-nya gitu. Nah buat yang kedua tuh adalah symmetrical triangle. Dia ini tuh maksudnya kayak yang tadi, dia ini tuh kuat-kuatan support dan resistance, yang dimana dia tuh akan bentuk segitiga gitu kan. Dia ini bullish, cuman sempat ketahan resistance, tapi ternyata kuatan support nanti dia itu akan menembus resistance-nya gitu. Dan yang ketiga tuh ascending triangle, mirip sama yang symmetrical triangle, tapi kalau yang ascending triangle ini dia itu tuh resistance-nya itu datar, beda sama symmetrical yang itu kayak turun gitu kan resistance-nya. Kalau ini tuh datar gitu kan. Ya intinya dia ini trend bullish, sempat ketahan resistance beberapa saat, cuman terus akhirnya dia menembus resistance gitu. Nah buat yang keempat tuh adalah descending triangle, bahwa dia ini tuh trend bearish, sempat kepentok support beberapa saat, akhirnya membentuk ya ini segitiga ini, cuman kayak ascending triangle cuman dibalik, terus akhirnya dia ini menembus support karena ya trend bearishnya kuat. Dan yang kelima tuh adalah yang flag itu maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya itu adalah, ini tuh anggaplah ini kan adalah harga saham suatu perusahaan. Ceritanya perusahaan tersebut tuh lagi trend bullish banget nih, habis dapat kabar bagus, tapi terus dia ini pada detik ini orang-orang udah pada mulai distribusi, akhirnya harga sahamnya turun drastis pas sampai sini. Dia tuh ingin melanjutkan tren bullishnya, cuman ketahan sama resistance, akhirnya dia tuh membentuk sideways untuk beberapa saat, dan tapi akhirnya dia tuh berhasil menembus resistance gitu. Jadi ini tuh adalah 5 pola continuous chart pattern, yang menandakan bahwa tren itu akan terus berlangsung dan enggak membalik. Dan yang reversal chart pattern ini tuh menggambarkan bahwa tren itu tuh akan berbalik gitu. Dari kalau yang reversal tuh contohnya misalnya kayak yang head and shoulder ini, contoh dari bullish jadi bearish jadi bullish. Kalau continuous ya bullish tetap bullish, biarpun sempat ketahan tapi tetap bullish, atau yang bearish ya tetap bearish kayak gitu. Nah tapi perlu diingat bahwa pola grafik ini tuh emang agak sulit untuk diidentifikasi, jadi emang harus teliti lah untuk mengidentifikasi pola-pola grafik ini ketika kita itu berhadapan dengan data market secara langsung. Ya pro tipnya mungkin kalau misalnya nggak kelihatan di data daily, mungkin bisa di data weekly atau bahkan di monthly gitu. Intinya harus jeli aja untuk kita bisa mengidentifikasi pola-pola ini. Terus terakhir itu masuk ke indikator. Maksudnya apa sih indikator?
Jadi indikator tuh maksudnya gini. Jadi indikator tuh adalah pertanda-pertanda yang menggambarkan harga saham ini tuh akan naik atau turun gitu. Nah, indikator yang akan kita gunakan ini tuh ada 4. Pertama tuh adalah moving average. Nah, moving average tuh ini tuh kayak yang di statistik 1, ingat ya dulu. Yang kan kita kan pernah nyari moving average gitu kan. Jadi moving average itu adalah pergerakan rata-rata. Ya dimana kita tuh di sini tuh pakai MA20 dan MA50. Maksudnya jadi MA20 itu adalah harga rata-rata suatu saham selama 20 hari dan MA50 itu adalah pergerakan saham harga saham selama 50 hari gitu. Nah, ketika MA20-nya itu tuh ketika MA50 memotong MA20, dia itu tuh akan bentuk istilahnya dead cross gitu. Di mana ketika dia itu dead cross, dia itu akan turun gitu kan. Sebaliknya ketika MA20 memotong MA50, akhirnya dia itu akan membentuk golden cross. Di mana ketika ada golden cross, akhirnya dia itu akan relatif naik gitu kan. Yang kedua itu adalah MACD. Ini tuh adalah MACD ada dua garis. Yang pertama tuh MACD line dan yang kedua itu adalah signal line. Nah, ini tuh simpel aja. Golden cross-nya itu adalah ketika MACD line-nya itu memotong signal line, dan ketika signal line itu memotong MACD line, berarti dia itu dead cross gitu kan. Ya, intinya gitu aja. Kalau MACD motong signal, golden. Kalau signal motong MACD line, dead cross. Dan yang ketiga itu adalah relative strength index atau RSI. Jadi di RSI itu kita tuh nggak melihat golden cross atau dead cross, tapi kita tuh cuman melihat di itu tuh harga sahamnya sudah mahal atau sudah murah. Jadi di sini tuh indikatornya menyatakan bahwa kalau misalnya dia tuh udah di bawah 30%, berarti dia tuh sudah terlalu baik dijual. Akhirnya dia tuh sudah oversold dan waktu yang bagus untuk kita tuh bisa membeli karena harga sahamnya sedang murah. Berbeda dengan yang bawah yang oversold, kalau misalnya dia tuh udah naik di atas 70%, dia tuh sudah overbought. Dimana berarti harga saham itu sudah kebanyakan dibeli dan sudah mahal gitu. Sebaiknya kita jual karena bentar lagi mau turun kayak gitu. Nah, dan yang keempat itu atau yang terakhir itu tuh adalah stochastic. Nah, buat yang stochastic ini tuh menggambarkan Din tuh ada dari RSI, tapi juga dia tuh juga menggambarkan golden cross dan dead cross. Dimana garisnya tuh ada dua, ada persen K dan persen D. Kalau misalnya persen K-nya ini tuh memotong persen D, berarti dia ini tuh akan golden cross dan waktunya untuk beli. Sebaliknya kalau misalnya persen D-nya ini memotong persen K, berarti dia tuh akan dead cross dan waktunya untuk kejual. Nah, tapi ingat di sini juga ada kayak mirip RSI, dia itu ada, cuman beda kalau dia itu 20% dan 80%. Ketika dia itu di bawah garis 20%, dia itu sudah oversold dan sudah murah, waktunya untuk membeli. Ketika dia itu sudah di atas garis 80%, berarti dia itu sudah mahal atau bahkan dibeli dan waktunya untuk menjual karena bentar lagi mau turun gitu. Nah, terus buat papannya, buat materi papan sih udah itu aja. Nah, biar kalian lebih kebayang, sebentar tuh akan aku masukin contoh harga saham yang ada pakai indikatornya. Contoh itu adalah Kimia Farma. Oke, berikutnya teman-teman, ini aku mau bahas soal chart dari Kimia Farma. Jadi ini tuh adalah data market mengenai pergerakan harga saham Kimia Farma atau kode saham itu KAF itu per tanggal 24 April, di mana itu hari Jumat, pokoknya di akhir pekan lah. Nah, jadi saat ini aku mau mencoba untuk memprediksi tren harganya Kimia Farma kira-kira nanti di hari Senin itu dia itu bakalan naik atau turun gitu lewat technical analysis, yaitu berarti aku melihat lewat indikator-indikatornya, yaitu yang di sini tuh ada moving average 20, 50 dan MACD, terus ada RSI dan ada stochastic. Nah, yang dimana seperti yang bisa kalian lihat di sini tuh aku tuh pakai bentuk grafiknya itu candlestick. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini di awal-awal April atau di sekitar tanggal 30 Maret itu tuh sempat ada golden cross ya. Jadi sudah memulai masuk fase bullish. Jadi kayak bisa dilihat itu sekitar tanggal 23 Maret itu kan itu kan bullish kan, naik tinggi kan. Nah, gimana terus diikuti dengan golden cross, berarti saat ini tuh bisa disimpulkan kalau sedang bullish. Nah, MACD
Jadi gitu buat yang indikator moving average bisa disimpulkan dia ini sekarang sedang uptrend. Jadi mana bisa kalian lihat juga ini kan dia tuh trennya naik ya gitu dari sejak dia bullish gitu. Terus setelah itu dari yang moving average. Setelah moving average itu kita lihat indikator kedua yaitu indikator MACD. Nah, indikator MACD bilang apa? Ini habis dead cross di sekitaran tanggal beberapa belas April. Setelah tanggal 13 April itu kan dia kan ada dead cross tuh. Karena signal line itu memotong signal MACD. Terus garis signal memotong garis MACD. Nah, terus habis itu dia kan turun tuh, sempat turun tipis, tapi ternyata dia tuh nggak turun jauh gitu. Nah, terus berarti bisa kita lihat ternyata dia ini kayaknya ada support kuat nih. Jadi selain dia ini sedang trend bullish, tetapi dia ini juga kayaknya ada support kuat nih. Kayak bisa lihat biarpun dia tuh dead cross, tapi dia tuh nggak turun-turun banget gitu. Nah, terus juga bisa dilihat juga MACD-nya ini kayak sebentar lagi tuh kayak dikit lagi mau membentuk golden cross. Jadi kelihatannya sih kayaknya ada kemungkinan untuk ada potensi naik kelihatannya gitu. Terus buat berikutnya itu adalah RSI. Indikator RSI itu kita bisa lihat ya, dia ini masih di antara 70 dan 30%. Tapi RSI-nya ini tuh bisa lihat dia tuh lebih dekat ke 30%. Berarti saat ini tuh harga saham Kimia Farma tuh sedang murah relatifnya. Jadi kayaknya sih dia ini masih ada potensi untuk naik lagi kelihatannya. Nah, buat yang terakhir, stokastiknya kan bilang dia ini dead cross. Di mana dia itu cukup lebar ya setelah garis D memotong K, dia ini jarak antara garisnya ini cukup lebar. Nah, kelihatannya sih kata stokastik sih untuk jual. Nah, tapi kalau dari yang aku lihat ya, kalau dari interpretasi aku, kelihatannya sih bisa dilihat kayaknya sih dia ini masih mempotensi untuk naik lagi. Kenapa? Karena biarpun dia ini sudah ada sinyal dead cross berkali-kali, tapi dia ini nggak turun banget gitu. Kelihatannya sih dia ini ada support kuat nih kelihatannya di sekitaran harga 1200-an. Nah, itulah kenapa kalau menurut aku sih biarpun dia ini ada sinyal dead cross, tapi kelihatannya sih sebentar lagi kayak gini ya. Jadi ini tuh cuman kayak koreksi sementara aja, kayak yang di minor trend. Ini tuh emang cuman minor trendnya lagi turun dikit aja, tapi kayaknya sih malah sekarang ini saat yang bagus untuk beli karena sebentar lagi kelihatannya sih saham Kimia Farmanya ini punya potensi untuk naik. Jadi ya gitu aja sih kalau misalnya dari analisis teknikalnya aku buat saham Kimia Farma ini gitu. Sekian gitu aja dari aku penjelasan aku tentang chapter 7 ini tentang technical analysis. Itu ya gitu aja kurang lebih dari yang papan sini sama yang penjelasan tadi aku soal Kimia Farma. Tapi tapi cuma disclaimer, aku cuma mau nambahin dikit aja. Kalau misalnya kalian tuh mau menganalisa saham, kalian tuh jangan pernah pakai cuman fundamental doang atau technical doang atau cuman faktor makroekonomi doang. Kalau misalnya kalian tuh ketika kalian tuh trading beneran atau investasi beneran, kalian tuh jangan cuma pakai salah satu tapi di mix. Jadi kalian pakai fundamental iya, setelah kalian pakai fundamental, kalian terus pakai lagi technical. Setelah kalian pakai dua itu baru terus juga memperhitungkan. Jadi gabung. Jadi ya karena memang ketika kalian tuh cuma menggunakan satu analisis doang, akan ada informasi-informasi yang kalian tuh kemungkinan besar nggak akan miss atau nggak dapet gitu. Jadi ya itu aja produktif dari aku, sedikit produktif dari aku ketika untuk gimana kalian tuh bisa trading dengan baik gitu ya. Oke, sekian aja dari aku. Jadi aku pamit dulu. Terima kasih teman-teman.